Assalamualaikum, aku mau sharing sedikit. Jadi kemarin aku sempat dengerin video kajian tentang gimana pemahaman atau mafahim itu mempengaruhi tingkah laku seseorang. Yang aku dapat setelah aku nonton video itu adalah aku paham bahwa ternyata tingkah laku kita ini, gimana kita menyikapi suatu hal, terus gimana kita menyelesaikan masalah, sampai dengan mengambil keputusan, itu tergantung dari pemahaman yang kita punya, mafahim yang kita punya. Contoh misal, kita akan menemukan perbedaan di antara anak yang dari kecil sama orang tuanya udah diajarkan adab makan dan minum misalnya. Kalau makan itu nggak boleh berdiri, harus duduk. Minum itu harus duduk. Kalau makan dan minum harus menggunakan tangan kanan. Dia diajari seperti itu dari kecil sama orang tuanya. Maka sikap yang terbangun dari anak itu apa? Ya dia pasti akan melakukan hal demikian karena diajarinya seperti itu. Dia kalau makan dan minum pasti akan duduk, pasti akan menggunakan tangan kanannya, karena emang dari kecil diajari seperti itu. Nah, bandingkan dengan anak yang misal dari kecil tidak diajari tentang adab makan dan minum. Apa yang dilakukan pasti berbeda dengan anak yang pertama itu tadi. Ya dia pasti nggak akan tahu kalau ternyata makan dan minum itu harus duduk, harus pakai tangan kanan. Yang dia lakukan apa? Ya bisa aja dia makan dengan berdiri, minum dengan berdiri, makan pakai tangan kiri. Karena apa? Ya karena dia nggak dapet pemahaman itu dari orang tuanya. Berbeda sama anak yang pertama itu tadi. Nah ini ya, jadi ada perbedaan perilaku atau sikap antara dua anak. Karena memang pemahaman yang dia punya berbeda satu sama lain. Itu akan terpancar dari perilakunya dia. Contoh lain, misal kita pasti akan menemukan perbedaan sikap, perbedaan kecenderungan antara seseorang yang memahami bahwa pacaran itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, dengan seseorang yang memahami bahwa pacaran itu nggak boleh karena melanggar syariat, tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Maka kedua orang ini dengan pemahaman yang berbeda ini akan punya kecenderungan yang berbeda pula. Dia yang memahami bahwa pacaran itu boleh, kira-kira apa yang dia lakukan? Ya pasti kalau dia tertarik sama seseorang, dia menyukai seseorang, dia pasti akan mendekati orang yang dia suka itu. Ngajak dia PDKT lah, ngajak dia pacaran, dan itu nggak masalah buat dia. Karena apa? Karena dia memahami ya pacaran sah-sah aja, boleh-boleh aja, asal tahu batasan. Maka nggak heran kalau misal ada istilah pacaran islami, pacaran syar'i, pacaran yang positive vibes, atau pasangan yang green flag, atau istilah apapun itu, buat dia itu nggak masalah selagi tidak melampaui batas. Buat dia, karena dia memahami pacaran boleh-boleh aja. Nah, sedangkan dia ini udah belajar Islam, yang memahami bahwa nggak ada tuh hubungan antara laki-laki dan wanita di luar pernikahan. Maka sikap apa yang akan diambil kira-kira? Tentunya dia akan menjaga dirinya dari berzina. Dia nggak akan pacaran, dia nggak akan PDKT dengan lawan jenisnya. Dia pasti akan menjaga hatinya, menjaga pandangannya, nggak menjalin hubungan apapun selain dari pernikahan. Nah, jadi itu perbedaan sikap antara dua orang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, jadi itu contoh-contoh tentang gimana pemahaman itu bisa mempengaruhi tingkah lakunya seseorang, mempengaruhi perilaku atau kecenderungannya seseorang. Dan dari sini kita sebagai kaum muslim, apa yang seharusnya kita lakukan supaya perilaku kita ini sesuai dengan syariat. Perilaku kita
tingkah lakunya kita ini senantiasa berada dalam koridor syariat. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita membentuk pemahaman kita, tentunya dengan pemahaman Islam. Terus gimana cara membentuk pemahaman Islam kita? Caranya adalah dengan memperbanyak referensi Islam. Kita perbanyak referensi kita tentang Islam, kita jadikan referensi itu sebagai sebuah pemahaman, sebagai mindset untuk nantinya kita amalkan, sehingga perbuatan kita ini senantiasa berada dalam koridor syariat. Dan Masya Allahnya, kabar baiknya adalah Islam itu tidak pernah sedikit pun kekurangan referensi. Karena Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau kasih kita warisan. Warisannya bukan tanah, bukan harta, dinar, dirham, bukan. Yang beliau wariskan adalah referensi. Apa yang beliau katakan sebelum wafat? Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Maka dua sumber inilah yang menjadi referensi terbesar bagi kaum muslim dan wajib bagi kita untuk mempelajarinya dengan tujuan nggak hanya itu kita pelajari sebagai ilmu pengetahuan aja, tapi kita pelajari itu untuk kita jadikan sebagai pemahaman, untuk kita tanamkan ke diri kita dan kita amalkan, untuk nantinya kita jadikan rujukan hukum yang dia mengatur tingkah laku kita, mengatur kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Jangan dikira Rasulullah dan para sahabatnya itu bisa sampai mengislamkan satu Mekah yang kafir itu hanya karena mereka berani. Enggak, bukan hanya karena mereka berani, tapi karena mereka mengikuti referensi, mengikuti wahyu dari Allah, Al-Quran itu tadi. Dan jangan dikira para sahabat sepeninggalan Rasulullah, Khulafa Rasyidin, itu bisa sampai menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Konstantinopel, dan membuka negeri-negeri lainnya untuk kaum muslimin hanya karena mereka berani. Enggak, bukan hanya karena itu. Ya, mereka benar berani, tapi keberanian mereka itu juga disertai dengan pemahaman Islam mereka yang sangat kuat. Pemahaman Islam yang mereka pelajari dari referensi itu tadi, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka amalkan. Jadi kita nih sebagai seorang muslim, sebagai umat dengan masa lalu yang segemilang itu, umat yang dulu pernah berjaya, yang peradabannya pernah menguasai dunia, itu jangan hanya kita bangga dengan pencapaian masa lalu, tapi kita juga harus sadar bahwa kegemilangan Islam itu, kebesaran Islam itu tidak akan tampak jika Al-Quran dan Sunnah hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan tanpa diimplementasikan atau diamalkan. Maka solusinya adalah harus Islam itu dijadikan sebagai pemahaman untuk kemudian diamalkan di berbagai sendi kehidupan, diimplementasikan. Nggak cuma kita belajar cukup tahu, oh ternyata dalam Islam begini ya, ternyata hukum-hukum dalam Islam itu kalau mencuri harus begini ya hukumannya, kalau berzina harus begini ya hukumannya, oke aku cukup tahu aja. Enggak hanya itu aja, bukan hanya cukup tahu tapi diamalkan, maka kita akan menemukan powernya Islam, kebesarannya Islam di situ. Gitu. Jadi ayo dimulai dari kita memperbanyak referensi kita tentang Islam. Kita jadikan pemahaman, kemudian kita amalkan. Itu yang aku dapat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.